Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rantau, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, selamat Hari Raya Idul Fitri bagi kalian yang merayakannya. Semoga di hari kemenangan ini kita selalu dilimpahkan kesehatan ya. Amin. Nah, di video kali ini saya akan membagikan update terbaru mengenai isu agriculture visa yang katanya akan dibatalkan. Seperti apa selengkapnya? Simak video ini sampai selesai ya. Banyak yang DM ke saya mengenai update dari Menteri Pertanian Australia tentang agriculture visa yang akan dibatalkan. Ini ya beritanya. Nah, di postingan tersebut, Menteri Pertanian Australia, Mr. David Littleproud, menyatakan atau memberikan pernyataan bahwa Labor ataupun salah satu partai di Australia akan membatalkan visa ini. Tetapi ini sepertinya membuat kalian gerusa-gerusu ya, ataupun mengambil kesimpulan sendiri, karena ini merupakan salah satu kebiasaan warga kita, di mana mereka hanya melihat judul saja tanpa mengetahui apa isi berita tersebut atau isu apa yang lagi dibicarakan di Australia. Oke, langsung saja saya sedikit informasikan ya sahabat rantau bahwa saat ini di Australia akan menggelar pemilu. Nah, pemilu di Australia itu biasanya dilakukan 3 atau 4 tahun sekali, dan bulan Mei ini merupakan bulan yang panas bagi berbagai partai di Australia untuk memenangkan election atau pemilu di Australia ini. Saya tidak mau membahas lebih banyak mengenai pemilu Australia karena ini adalah isu internal oleh warga negara Australia ya. Jadi di sini saya hanya memberikan sedikit informasi mengenai isu tentang dibatalkannya agriculture visa ini. Oke, langsung saja dari postingan Menteri Pertanian agriculture visa tersebut, sebenarnya ini masih belum deal ya teman-teman sama dengan status dari visa agriculture visa ini terhadap Indonesia. Nah, tetapi dari banyaknya DM yang masuk ke saya mengenai kesedihan kalian, Kak, ini dibatalkan, bagaimana Kak? Saya sudah cerita ke keluarga, ini itu. Saya tahu teman-teman itu merupakan kesedihan, dan saya juga shock ketika membacanya. Tetapi hari demi hari saya mencari berbagai sumber informasi dari berbagai berita dan juga pendapat dari beberapa warga negara Australia ya teman-teman, yang merupakan sahabat ataupun teman saya di tempat kerja. Nah, seperti di negara kita, bahwa di Australia ini juga ada debat pemilu. Nah, di sini beberapa hari lalu ada debat pemilu antara dua partai terbesar di Australia, yaitu Partai Labor atau Partai Buruh dan Partai Liberal atau Partai Nasional. Nah, di sini tentu setiap partai menginginkan untuk mendapat kemenangan ya, dan di sini semua partai akan mencari titik lemah dari partai satu ke partai yang lain. Saya tidak akan menjelaskan lebih banyak, tetapi intinya agriculture visa menjadi salah satu topik yang sangat menarik untuk diperdebatkan, dan ini akan menembak sisi lemah partai liberal, dan juga meningkatkan prestis ataupun meningkatkan daya tarik partai buruh untuk mendapatkan minat agar warga Australia memilih partainya. Anyway, ini merupakan hak mereka untuk berdebat, tetapi saya juga sudah mendapatkan update tentang postingan Menteri Pertanian Australia di hari selanjutnya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, di situ dinyatakan bahwa akhirnya Partai Buruh menyetujui tentang joinnya Vietnam dan memberi kehormatan dan akan memberikan kesempatan kepada Vietnam untuk masuk ke program mereka.
Di sini Partai Buruh intinya ingin mempertanyakan kenapa kita sudah merencanakan agriculture visa sejak tahun lalu, tetapi masih belum ada pekerja yang datang ke Australia sampai saat ini. Tentu ini suatu question mark ya teman-teman. Kita tahu bahwa tahun lalu memang border Australia ditutup dan ini menjadi alasan kenapa tidak ada pekerja sampai saat ini. Dan di kalimat yang kedua, Bapak Menteri Pertanian juga mempertanyakan bagaimana dengan 3 negara lain yang sedang bernegosiasi dengan negara Australia. Nah, kita tahu ya bahwa Vietnam merupakan yang pertama, kemudian India juga merupakan yang kedua, dan juga Indonesia masuk dalam prioritas negara yang sedang berdiskusi dengan Australia mengenai visa agriculture visa ini. Nah, di sini ini sebenarnya hanya isu politik, teman-teman. Dan mereka membawa agriculture visa sebagai titik lemah mereka ataupun isu politik yang akan menarik untuk diperbincangkan dalam debat pemilu ini. Jadi ini sekali lagi bukan deal ya, bukan fix. Jadi kalian harus membiasakan jangan hanya lihat judul saja, tetapi lihat informasi dari berita yang lainnya ataupun sumber informasi yang terpercaya yang lainnya. Jadi kalian harus tahu kenapa mereka meng-announce seperti ini dan kenapa mereka gembar-gembor seperti ini. Jadi kalian akan tahu gitu ya. Kemudian saya juga sudah membaca informasi dari AWU atau Australian Workers Union atau Perserikatan Pekerja Australia yang isinya seperti ini ya teman-teman. Nah, mereka mengatakan bahwa nantinya mereka akan berjanji untuk memberikan skema PALM atau Pacific Australian Labour Mobility yang diberikan kepada negara Asia Pasifik dan nantinya juga akan berjanji akan diberikan kepada negara ASEAN. Dan ini maksud dari mereka sebenarnya mereka hanya ingin memperdebatkan isu agriculture visa ini dan mereka kuncinya ingin mencari titik lemah. Ini tidak penting bagi kalian karena ini isu politik internal Australia dan saya tidak mau menyampaikan lebih banyak di sini karena yang paling penting bagi kita yaitu kita tetap berdoa saja, kita tunggu hasil pemilu akhir bulan ini dan nantinya sesuai janji saya akan memberikan update terbaru mengenai agriculture visa Australia ini ya. Bagi kalian yang masih ragu ataupun masih bingung kapan ini Australia agriculture visa ini dibuka, bulan ini setelah hari raya kemungkinan Ditjen Imigrasi Australia akan membuka Work and Holiday Visa Australia. Nah, kalau yang ingin tahu apa sih Work and Holiday Visa itu, silahkan kalian cek dan simak video saya di sini ya. Nah, di situ kalian akan mendapatkan informasi apa itu Work and Holiday Visa dan berapa lama kalian bisa bekerja secara legal di Australia. Visa ini bisa membebaskan kalian untuk bekerja di Australia selama sampai 3 tahun loh teman-teman. Jadi ini adalah kesempatan terbaik bagi kalian untuk menimba ilmu dan juga pengalaman di negeri kanguru Australia. Oke. Demikian update mengenai visa agriculture visa ini dan semoga informasi ini bermanfaat. Apabila kalian ada pertanyaan, silakan kalian tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini agar saya bisa menjawabnya secara langsung ya. Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Australia. See you soon. Terima kasih.